Assalamualaikum. Ya, sebelum belajar coba diluruskan dulu mejanya. Ya, diluruskan. Nah, ini nih masih belum lurus. Ya, rapikan dulu mejanya. Ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, langsung aja kita absen terlebih dahulu. Sekarang tanggal 18 ya. Tanggal 18 bulan September 2024. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Ananda Kesar? Ya. Fatir? Sakit. Ilham Mudori? Maulidan? Muhammad Hidayatul Ma'arif? Muhammad Azam? Sakit. Dika? Muhammad Rijal? Muhammad Syarifuddin? Muhammad Sihan? Muhammad Fitra? Muhammad Zikri? Alfa. Niko? Radibillah? Ramadan Laksana? Muhammad Khairul Izam? Rehan? Izan? Yosep? Alfa. Zehri? Baiklah, marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan baca lafaz Al-Basmalah. Ya, sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beriman kepada hari akhir. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bab 2 tentang menerapkan akhlak terpuji. Menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah belajar, otomatis kita sudah harus bisa menerapkan bagaimana akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu banyak sekali. Apa saja contohnya? Jujur, amanah, fatonah, sifat Nabi ya. Apalagi? Bekerja keras, kreatif, inovatif. Nah, itu termasuk ke dalam akhlak terpuji.
Nah, di sini kita akan beralih ke ilmu. Mana yang lebih tinggi kedudukannya, ilmu dengan adab? Ya, adab. Jadi adab itu paling atas kedudukannya ketimbang ilmu. Karena apa? Setan pun adalah yang paling tinggi ilmunya. Jadi kalau kalian merasa paling berilmu, kalian sama saja seperti setan atau jin. Karena kenapa? Mereka kan merasanya berilmu tetapi mereka tidak punya adab. Ada yang seperti itu? Nah, makanya dari itu kita semua semoga saja tidak ada yang seperti itu. Nah, terus di mana saja, kapan saja kita harus berakhlak terpuji. Nah, di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Ya, siapa? Maulidan. Ya, silakan mau bertanya apa? Nah, Maulidan bertanya, katanya apa? Di mana saja kita harus menerapkan akhlak terpuji. Nah, dari kalian ada yang bisa jawab? Ya, Izam. Di sekolah, terus di rumah, di lingkungan. Lingkungan seperti apa? Lingkungan keluarga, lingkungan teman, saudara, dan masih banyak lagi ya. Jadi semuanya itu kita harus berakhlak karimah. Kepada siapa kita harus berakhlak terpuji? Ke semua orang. Karena apa? Kita itu termasuk ke dalam makhluk sosial. Apa itu sosial? Sosial itu adalah membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita hidup sendiri bisa? Tidak bisa. Makanya kita harus membutuhkan orang lain dan kita dinamakan juga dengan makhluk sosial. Itu ya. Makanya di sini sebelum itu coba kita, siapa yang bisa mempraktekkan berakhlak terpuji? Banyak ya. Sebenarnya apa? Nah, duduknya yang rapi, taat kepada guru. Apalagi ketika masuk kelas ucapkan salam. Kepada yang besar kita harus menghormati. Ke yang kecil kita harus menyayangi. Nah, itulah termasuk ke dalam akhlak terpuji. Nah, sampai sini kalian sudahkah kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sudah atau belum? Coba kalau sudah, apa saja yang sudah kalian terapkan di rumahnya masing-masing? Ya, berbakti kepada orang tua. Terus apa lagi? Ya, mengucapkan salam ketika mau masuk rumah. Apalagi? Banyak. Masa akhlak terpuji hanya itu saja? Nah, kita juga di sini kan harus kreatif. Kreatif di sini apa? Jangan hanya itu-itu saja. Ngapain kreatif? Misalkan di sekolah biasanya dia membaca. Nah, kalau di luar kalian berarti ngapain? Kalau bisa membaca biasanya jadi apa? Kayak Mbak si Mata Najwa itu jadi apa? Presenter, jadi wartawan. Makanya harus banyak baca. Jangan diam saja supaya kita lebih baik lagi. Dan yang lebih diutamakan adalah akhlak. Karena di sini kalau kita nggak baca wahyu aja, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu surat apa? Surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi apa? Rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini Allah aja menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Makanya kalau kita baca, kita akan terlihat pintar. Coba nih di sini. Ketika kalian mau ulangan, yang baca dengan yang tidak baca beda atau sama hasilnya? Beda. Apa bedanya? Nilainya otomatis ya. Yang baca pasti nilainya lebih besar ketimbang yang tidak baca. Terus juga dia kreatifnya juga lebih banyak ketimbang yang tidak baca. Itu ya. Itu adalah akhlak terpuji yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya nanti untuk minggu yang akan datang itu, kalau sudah ke akhlak terpuji, kita akan menerapkan lagi atau menghindari yang namanya akhlak tercela, kebalikannya dari terpuji. Ya, nah, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan mengenai akhlak tercela atau akhlak terpuji yang ini? Sudah paham atau belum? Sudah ya? Sudah paham? Tidak ada yang nanya lagi? Udah. Ya, karena kalian sudah paham dengan materi kita hari ini, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih menjadi akhlak yang terpuji lagi, jadi membanggakan orang tuanya. Mungkin itu saja materi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.